Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas proses komunikasi. Komunikasi dikatakan sebagai suatu proses karena merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus. Maksudnya, komunikasi berlangsung melalui tahap-tahap tertentu secara terus-menerus, berubah-ubah dan tidak ada henti-hentinya. Sedangkan proses komunikasi mulai dari penciptaan pesan sampai pesan tersebut dipahami oleh komunikan sehingga komunikan mampu memberikan responnya. Adapun tahapan proses komunikasi, menurut Fardiansah 2004, proses komunikasi itu terdiri dari 7 tahapan. Yang pertama, tahap penginterpretasian. Yang kedua, tahap penyandian. Yang ketiga, tahap pengiriman. Yang keempat, tahap perjalanan. Yang kelima, tahap penerimaan. Yang keenam, tahap penyandian balik. Yang ketujuh, tahap penginterpretasian balik, di mana dalam tahap penginterpretasian yang dilakukan oleh komunikator atau sumber adalah ide, penciptaan satu gagasan atau pemilihan seperangkat informasi untuk dikomunikasikan. Ide ini merupakan landasan bagi suatu pesan yang akan disampaikan. Untuk memahami proses komunikasi, dapat dilihat dari unsur-unsur yang berkaitan dengan siapa yang pengirimnya atau komunikator, apa yang dikatakan atau dikirimkan, pesan, saluran komunikasi apa yang digunakan, media, ditujukan untuk siapa, komunikan, dan apa akibat yang akan ditimbulkannya atau efek. Dalam proses komunikasi tersebut, kewajiban seseorang komunikator adalah mengusahakan agar pesan-pesannya dapat diterima oleh komunikan sesuai dengan kehendak pengirim. Model proses komunikasi secara umum dapat memberikan gambaran kepada pengelola organisasi bagaimana mempengaruhi atau mengubah sikap anggota atau stakeholdernya melalui desain dan implementasi komunikasi. Dalam hal ini, pengirim atau sumber pesan bisa individu atau berupa organisasi, sebagaimana dapat dilihat dalam gambar proses komunikasi di bawah ini. Berdasarkan pada bagan atau gambar proses komunikasi tersebut, suatu pesan sebelum dikirim terlebih dahulu disandikan, encoding, ke dalam simbol-simbol yang dapat menggunakan pesan yang sesungguhnya ingin disampaikan oleh pengirim. Apapun simbol yang dipergunakan, tujuan utama dari pengirim adalah menyediakan pesan dengan suatu cara yang dapat memaksimalkan kemungkinan di mana penerima dapat menginterpretasikan maksud yang diinginkan pengirim dalam suatu cara yang tepat. Pesan dari komunikator akan dikirimkan kepada penerima melalui suatu saluran atau media tertentu. Pesan yang diterima oleh penerima melalui simbol-simbol selanjutnya akan ditransformasikan kembali, decoding, menjadi bahasa yang bisa dimengerti sesuai dengan pikiran penerima sehingga menjadi pesan yang diharapkan, perceived message. Hasil akhir yang diharapkan dari proses komunikasi yakni supaya tindakan ataupun perubahan sikap penerima sesuai dengan keinginan pengirim. Akan tetapi, makna suatu pesan dipengaruhi bagaimana penerima merasakan pesan itu sesuai konteksnya. Oleh sebab itu, tindakan atau perubahan sikap selalu didasarkan atas pesan yang dirasakan. Adanya umpan balik menunjukkan bahwa proses komunikasi terjadi dua arah. Artinya,
Individu atau kelompok dapat berfungsi sebagai pengirim sekaligus penerima dan masing-masing saling berinteraksi. Interaksi ini memungkinkan pengirim dapat memantau seberapa baik pesan-pesan yang dikirimkan dapat diterima atau apakah pesan yang disampaikan telah ditafsirkan secara benar sesuai yang diinginkan. Dalam kaitan ini, sering digunakan konsep kegaduhan atau noise untuk menunjukkan bahwa ada semacam hambatan dalam proses komunikasi yang bisa saja terjadi pada pengirim, saluran, penerima, atau umpan balik. Dengan kata lain, semua unsur-unsur atau elemen proses komunikasi berpotensi menghambat terjadinya komunikasi yang efektif. Proses komunikasi ada dua, primer dan sekunder. Proses komunikasi secara primer yaitu proses penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain secara langsung dengan menggunakan lambang atau simbol atau bahasa atau kata-kata. Proses komunikasi secara sekunder dalam bentuk penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Semisal surat, video, email, dan lain-lain. Model komunikasi Aristoteles, pembicara, pesan, penerima. Model komunikasi Berlow, source, pesan, channel, receiver, pesan, kemudian ada feedback. Itu bagian-bagian model komunikasi menurut ahlinya. Media dan teknologi komunikasi. Media komunikasi, saluran melalui mana pesan komunikasi berjalan seperti tatap muka, telepon, surat pribadi, surat resmi, laporan, buletin, dan sebagainya. Menurut Lutan, memilih media komunikasi yang tepat tergantung pada kapasitas media dalam membawa informasi. Perkembangan teknologi informasi, buku, majalah, surat kabar, radio, TV, film, video, internet, dan media sosial, Instagram, Twitter, hambatan komunikasi, hambatan teknis. Hambatan jenis ini timbul karena keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi. Hambatan semantik, hambatan yang diungkapkan lewat bahasa. Seorang komunikator harus memilih kata-kata yang tepat dan sesuai dengan karakteristik komunikannya. Hambatan manusiawi, hambatan yang muncul dari masalah pribadi yang dihadapi baik komunikator maupun seperti perbedaan persepsi, umur, keadaan emosi, maupun yang ditimbulkan oleh iklim psikologis dalam organisasi atau lingkungan, seperti iklim kerja serta tata nilai yang dianut. Upaya mengatasinya bagaimana? Upaya mengatasi hambatan komunikasi yang pertama, meningkatkan kemampuan mendengar. Dorongan untuk berkomunikasi dua arah. Meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam menerima pesan dan informasi. Memelihara kredibilitas. Selanjutnya, meningkatkan pemahaman terhadap orang lain. Meningkatkan penggunaan media komunikasi. Makanya pentingnya mengetahui feedback. Dalam berkomunikasi penting seorang komunikator mengetahui feedback komunikannya. Feedback bisa tersampaikan dalam bentuk komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal disampaikan dengan menggunakan kata-kata yang sudah dirangkai atau difikirkan. Dapat dimanipulasi, sedangkan non-verbal tersampaikan melalui gerak tubuh yang mengalir begitu saja atau spontan atau tidak mudah dimanipulasi. Demikian sekilas proses komunikasi bisnis pada mata kuliah komunikasi sosial dan bisnis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.